Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar prakarya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang macam ragam satwa harapan. Sebelumnya siapa yang sudah tahu apa itu satwa harapan? Tulis yuk di kolom komentar jawaban kalian. Yang akan kita bahas pada materi ini yaitu memahami komoditas satwa harapan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan tahapan-tahapan pembudidayaan satwa harapan. Salah satu satwa harapan yang dikembangkan adalah ulat sutera. Manfaat ulat sutera bagi kehidupan manusia secara ekonomis menghasilkan benang yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Harga serat yang dihasilkan ulat sutera relatif mahal, sehingga secara ekonomis budidaya ulat sutera cukup menjanjikan bagi peluang usaha yang dapat dikembangkan. Materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran ini yaitu 1. Pengertian satwa harapan, 2. Fungsi satwa harapan, 3. Manfaat satwa harapan dan 4. Jenis budidaya satwa harapan. Satwa harapan yaitu satwa liar yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis jika dipelihara dan diternakan. Alasan budidaya satwa harapan dikarenakan memiliki nilai ekonomis baik dari produk yang dihasilkan maupun keindahan yang dimiliki hewan tersebut. Contohnya, tanduk, taring, kulit. Cara budidaya dan pengembangan satwa liar menjadi komoditi domestik melalui domestikasi atau penangkaran. Beberapa pola yang dikembangkan adalah game ranching dan game farming. Game ranching yaitu kegiatan penangkaran satwa liar dengan tujuan untuk menghasilkan produk. Sedangkan game farming yaitu pengembangbiakan satwa untuk mendapatkan keturunan dan menghasilkan produk. Syarat budidaya satwa harapan yaitu 1. Memperhatikan populasi di alam. Apakah hewan tersebut termasuk hewan yang langka? 2. Menguasai ilmu dan teknologi. 3. Keterampilan ekologi dan penangkaran. Sebelum dilakukan budidaya satwa harapan, hal yang harus diperhatikan adalah penyesuaian jenis pada hewan tersebut. Apakah hewan tersebut termasuk vertebrata atau invertebrata? Hal tersebut dilakukan agar tahapan budidaya yang dilakukan sesuai dan tepat sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal. Terdapat 2 jenis hewan yang akan dibahas, yaitu 1. Hewan invertebrata atau disebut juga dengan hewan tak bertulang belakang. Hewan tersebut memiliki berbagai macam ciri. 1. Rangka tubuh terletak di luar. 2. Susunan saraf terletak di bawah sistem pernapasan. 3. Multiseluler. 4. Sistem ekresi sederhana. 5. Simetri tubuh bilateral dan radial. Yang kedua yaitu hewan vertebrata atau sering juga disebut hewan bertulang belakang. Hewan tersebut memiliki berbagai macam ciri yaitu 1. Memiliki ruas tulang belakang. 2. Mempunyai tengkorak. 3. Memiliki endoskeleton. Endoskeleton yaitu kerangka dalam yang tersusun atas tulang keras serta tulang rawan. 4. Memiliki anggota badan untuk alat gerak. 5. Sistem pencernaan lengkap. 6. Alat pernapasan berupa insang dan paru-paru. 7. Memiliki ginjal untuk alat ekresi. 8. Memiliki alat indera seperti mata dan telinga. 9. Alat kelamin terpisah, hemaprodit.
Jenis satwa harapan yang dapat dikembangbiakan untuk kelompok hewan bertulang belakang contohnya adalah jenis unggas, reptil, dan mamalia seperti dilihat pada gambar berikut. Mamalia adalah jenis hewan yang memiliki alat gerak berupa kaki. Ciri hewan mamalia juga menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan mamalia, tikus, kelinci, dan lain-lain. Jenis reptil adalah jenis hewan yang alat geraknya berupa kaki. Jenis reptil dapat juga disebut dengan jenis hewan melata karena bentuk kaki yang berada di samping kiri dan kanan tubuhnya dan saat berjalan bagian bawah tubuhnya menempel di permukaan tanah. Contoh hewan jenis reptil dapat dilihat pada gambar yaitu kura-kura, toke, dan lain-lain. Jenis unggas adalah jenis hewan yang memiliki alat gerak berupa sayap, jenis makanan biji-bijian, larva serangga atau buah. Contoh dilihat pada gambar berikut, lovebird, jalak, dan lain-lain. Untuk materi tambahan kalian bisa simak video yang terdapat pada link di bawah ini. Simak dan catat materi yang penting yang terdapat pada video tersebut. Setelah kalian menyimak video dan mencatat isi video tersebut, terdapat 2 tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah LK, 1 tabel satwa harapan dan yang kedua adalah latihan soal. Bacalah aturan yang terdapat dalam video sebelum mengerjakan tugas tersebut. Tugas tersebut dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan yaitu untuk 9A pada hari Kamis dan 9B 9C pada hari Sabtu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas materi pembelajaran kedua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar.